Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pengajian tentang kitab Lubabul Hadis, pengarangnya Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin, bisa dipanggil Didin atau Amir. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala khair khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa, balasan bagi orang yang bertakwa, dan tidak ada musuh kecuali bagi orang-orang zalim. Salat serta salam semoga tetap atas paling baik makhluknya Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Amma ba'du fa inni aradtu an ajma'a kitaban lil ahbari nabawiyyah wal athari al marwiyah bi isnadin sahihin wa thiqin fatarhatul asanid wada'tu arba'ina baban fi kulli babin as'aratu ahadis wa sammaitu lubabul hadis wasta'inu billahil azim alal qawmil kafirin. Kitab ini yang mengharapkan mengumpulkan kitab berdasarkan hadis Nabi dan asar yang diriwayatkan dari sanad yang sahih, yang terpercaya. Maka saya tidak mencantumkan sanadnya. Saya mengarang 40 bab, setiap bab 10 hadis. Namanya adalah Lubabul Hadis. Di musannif di sini tidak mencantumkan pada hadis-hadisnya, rawi-rawinya, karena sudah diyakini oleh musannif, pengarang kitabnya, bahwa sanadnya adalah sanad yang sahih dan juga bisa dipercaya. Bahasa hadisnya, mustalah hadisnya adalah siqah. Jadi bisa dilihat di kitab mustalah hadis. Kita lanjutkan. Bab yang pertama adalah fadilahnya ilmu dan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taqtubu harfan khairul laka min atqi alfi raqabatin wa nadhuruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Nabi berkata pada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu sebentar di majlis ilmu meskipun tidak memegang pulpen atau tidak menulis satu huruf pun, ganjarannya sama seperti memerdekakan 1000 budak. Bayangkan saudara, kita tidak memegang pulpen, yang penting mendengarkan majlis ilmu, bayarannya, ganjarannya sama dengan memerdekakan 1000 budak. Yang mana ganjaran ini sangat besar dalam Islam. Memerdekakan budak merupakan suatu yang dianjurkan ketika zaman dahulu. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terusannya hadis adalah melihat kepada orang yang berilmu lebih baik bagi kita daripada 1000 kuda yang disedekahkan untuk berjuang di jalan Allah. Ketika kita melihat orang yang berilmu, kita bersilaturahmi kepada orang yang berilmu, lebih baik ganjarannya di hadis ini
daripada 1000 kuda yang kita sedekahkan untuk berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Salamuka 'alal alim khairul laka min ibadati alfisanatin. Salamnya kita kepada orang yang berilmu, mengucapkan assalamualaikum, bertemu orang yang berilmu, apalagi kemudian belajar kepada orang yang berilmu, menatap orang yang berilmu, semuanya adalah ganjaran. Salam kita kepada orang yang berilmu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Bayangkan saudara-saudara, 1000 tahun, berapa lama kita beribadah 1000 tahun. Tapi dengan kita menatap, belajar pada orang-orang yang alim, ganjaran kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan oleh hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Orang yang ahli ilmu satu, yang wara', yang benar-benar jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang beribadah, yang bersungguh-sungguh, tetapi orang tersebut adalah orang yang bodoh, yang wara'. Ya. Kenapa begitu? Karena 1000 orang yang beribadah membahayakan kepada umat. Umat melihat kesungguhan ibadahnya, umat melihat bahwa dia adalah orang yang ahli ibadah, tetapi di balik itu dia menjadi bencana bagi umat ini. Ketika salah, dia tidak tahu bahwa dia salah dalam masalah agama. Ketika dia mengungkapkan sesuatu, dia tidak mengetahui bahwa sesuatu itu salah. Makanya setan lebih takut satu orang yang ahli dalam masalah agama daripada 1000 orang yang beribadah tapi dia bodoh. Yang harus kita garis bawahi adalah dua perlawanan sifat ini, abid, jahil. Jahilnya yang harus kita bawahi, bodohnya ini. Lebih utama lagi kalau kita melihat adalah orang-orang yang ahli beribadah juga dia pintar, ini lebih utama di sisi Allah karena ibadahnya berdasarkan ilmu yang insya Allah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya orang yang bodoh meskipun dia itu rajin, bisa diselewengkan oleh setan dari segi tata caranya, dari segi hatinya dan sebagainya. Ini lebih berbahaya untuk umat daripada orang yang pintar tapi tidak terlalu rajin beribadah, karena setidaknya dia tahu bagaimana syariat ini harus ditegakkan. Apalagi kalau orang tersebut adalah orang yang ahli ibadah dan juga pintar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalul alim 'alal abid ka fadlil qamar lailatul badri 'alal kawakib. Keutamaannya orang yang berilmu daripada mengalahkan orang yang beribadah seperti bulan ketika bulan purnama bertaburan bintang. Jadi orang yang berilmu diumpamakan oleh Kanjeng Nabi seperti bulan purnama. Bintang-bintang bisa bersinar karena adanya bulan purnama. Makanya keutamaan dari orang yang mempunyai ilmu seperti bintang, seperti bulan di antara banyaknya bintang.
Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa orang yang melangkah, tujuannya apa? Untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum dia melangkah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya ganjaran Allah kepada orang-orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallah qurama'u makramun. Muliakanlah oleh kita semua para ulama, karena sesungguhnya para ulama adalah orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjelaskan bahwa di sisi Allah para alimil ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mana dia itu selain faqih tapi juga dia mengamalkan ilmunya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memuliakan orang-orang yang seperti itu. Alimil ulama alimun li ilmihi. Para alim ulama yang mana beliau itu mengamalkan ilmunya, khususnya untuk diri sendiri, umumnya untuk yang lain. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya dari kitab Lubabul Hadis ini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka nadrah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melihat, senang dengan melihat wajahnya orang yang alimul ulama, maka Allah menciptakan malaikat baginya, yang mana malaikat tersebut bakal meminta ampun untuknya sampai hari kiamat. Bayangkan ketika kita senang saja melihat wajah para ulama, yang mana ulama tersebut ya membimbing umat, mengamalkan ilmunya, senang melihat saja di sisi Allah. Allah ciptakan satu malaikat, yang mana malaikat ini bakal istighfar untuk kita sampai hari kiamat. Masya Allah, begitu besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, saya sambil merokok karena di sini sambil menunggu pengajian ibu-ibu. Makanya di situ ditulis akan dilanjutkan pengajian tauhid. Nah, ini pembukaan aja. Kalau yang enggak kedengaran suaranya, harap tulis di chat di bawah ya. Takutnya kadang-kadang suka enggak ke baca suaranya. Bisa tolong teman-teman chat di bawah, atau mungkin mau cantumkan namanya. Oke, karena udah masuk. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat semuanya. Kita lanjutkan lagi. Yang mau mengikuti pengajian-pengajian selanjutnya, atau yang mau kasih saran pembahasan apa yang akan kita bahas selanjutnya, bisa chat di kolom komentar, bisa ikuti
YouTube ini. Klik subscribe kalau yang suka masalah pembahasan agama. Mau tanya apapun silahkan tulis di kolom komentar. Khususnya untuk saat ini kita bahas hadis-hadis Nabi di kitab Lubabul Hadis. Atau mau bertanya fikih dan sebagainya, silahkan bisa tulis di chat sebelum kita mulai pengajian yang ibu-ibu. Kalau ketika live ibu-ibu, mohon maaf semuanya tidak bisa menjawab satu persatu karena memang pengajian ada samiinnya, ada pendengarnya. Kita lanjutkan, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan para alimil ulama, maka kata Nabi sama saja dia dengan memuliakan aku, Kanjeng Nabi. Kitab yang dibahas di sini adalah kitab Lubabul Hadis ya. Kitab hadis-hadis pilihan yang singkat, yang tidak mencantumkan para perawinya, karangan Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti gitu. Lanjutkan hadis tadi. Siapa yang menanya? Muhtafid Sukri. Ya, Muhtafid Sukri itu kitabnya Lubabul Hadis fi ilmil hadis. Lubabul Hadis karangan Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Di situ ada yang ngechat lagi, Novan Rizki. Yang suka pembahasan tentang agama bisa klik subscribe di channel ini. Barang siapa, kita ulangi, barang siapa yang memuliakan para alimil ulama, sama saja dia memuliakan aku, kata Kanjeng Nabi. Riwayatnya seperti itu. Barang siapa yang memuliakan Nabi, barang siapa yang memuliakan Nabi, maka dia dimuliakan oleh Allah. Dan barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tepatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya siapa siapa nih? Nur Krisno. Pak, saya tidak pernah bertemu dengan saudara saya selama lebih dari 30 tahun. Apakah kami termasuk orang yang memutuskan silaturahmi? Pertanyaan seperti itu, silaturahmi adalah menyambung tali persaudaraan. Ya. Banyak yang di pertanyaannya sudah lama sampai 30 tahun tidak bertemu, apakah dia termasuk orang yang memutus tali silaturahmi? Ya, permasalahannya lihat, dia memutus tali silaturahmi dengan sengaja. Mas Nur Krisno ini apakah dengan sengaja memang tidak bertemu saudaranya, ataukah dia memang terhalang oleh biaya dan halangan-halangan yang lain menyebabkan dia tidak bisa bertemu dengan saudaranya? Kalau misalnya dia sengaja menjauhi saudaranya, maka itu termasuk memutus tali silaturahmi. Tapi kalau misalnya ada halangan-halangan lain yang menyebabkan penanya ini, Nur Krisno ini tidak bisa menemui saudaranya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Mas Nur Krisno ini bisa bertemu saudaranya lagi, bisa menyambung tali silaturahim lagi. Ya, kalau alasannya adalah beliau ini karena halangan yang bersifat udur, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk dari memutus tali silaturahmi. Tapi kalau dengan sengaja
karena hatinya tidak cocok dengan saudaranya misalnya, itu termasuk dari memutus tali silaturahmi. Begitu jawaban singkatnya Mas Nur Krisno. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Man ta'allama baban. Mungkin bisa teman-teman yang lain bertanya di situ ya, di kolom komentar tentang hadis ini atau tentang yang pertanyaan-pertanyaan yang lain. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang kurang memuaskan bisa saya carikan dalil-dalilnya dari kitab-kitab ulama mu'tabarah, insya Allah di lain kesempatan. Lepas ini dulu. Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusalliya alfa raka'atin tatawwu'an. Barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu, kemudian dia mengamalkan, melakukan apa yang dia ketahui dari ilmu tersebut, atau dia tidak mengamalkan sekalipun, yang penting dia belajar tentang ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih besar ganjarannya di sisi Allah daripada dia sholat 1000 rakaat. Masya Allah, begitu besar ganjaran di sisi Allah bagi penuntut ilmu yang bisa mendekatkan dirinya dengan Allah karena ilmunya tersebut. Hadis Nabi selanjutnya adalah waqala sallallahu alaihi wasallam man zara aliman fa ka'annama zaroni wa man safaha aliman fa ka'annama safahani wa man jalasa aliman fa ka'annama jalasani fid dunya wa man jalasa fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang berkunjung kepada orang yang berilmu, maka sesungguhnya dia seperti berkunjung kepada aku, kata Kanjeng Nabi. Barang siapa yang bersalaman, ya, kita salim kepada alimil ulama, ya, maka seolah-olah dia bersalaman dengan aku, kata Kanjeng Nabi di hadisnya. Dan barang siapa yang duduk di majlisnya para alimil ulama, maka seolah-olah dia duduk bersamaku di dunia. Kita tahu bahwa al ulama warasatul anbiya, para alimil ulama merupakan pewaris para nabi. Duduknya kita bersama para ulama di majelis ilmu seperti kita duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang duduk di dunia bersama Rasul, ya, bersama para alimil ulama, yang seolah-olah kita duduk dengan Rasul tadi yang diucapkan oleh Kanjeng di hadisnya, maka dia akan duduk dengan Kanjeng Nabi nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Keutamaannya kita untuk menuntut ilmu, bahkan kita berkunjung ke alim ulama, salaman dengan alim ulama, seolah-olah kita sedang menyalami Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena al ulama'u warasatul anbiya, para alimil ulama yang liyu'allimahu, ya, ilmahu, liyu'allimahu ilmahu, itu sama sebagai para pewaris Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita membedakan ulama yang pewaris Nabi dan ulama su yang merupakan tidak mewarisi sifat Nabi seperti apa, ya gampang kita lihat beliau
mengamalkan hadis Nabi atau tidak, beliau itu sholatnya, masalah ubudiyahnya rajin atau tidak, dan sebagainya. Itu bisa menandakan ulama ini adalah pewaris Nabi atau bukan. Gambaran sederhananya seperti itu. Maka kita bisa sekarang banyak dukun-dukun yang memakai atribut ulama. Kita membedakannya gampang. Dukun-dukun itu bisa melaksanakan syariat dengan benar atau tidak. Ketika tidak melaksanakan syariat meskipun udeng-udengnya segede bajai, maka sama saja itu bukan ulama, itu hanya berpakaian ulama, tapi ternyata tong kosong nyering bunyinya. Pakaian bisa ditiru, tapi perbuatan sama sekali tidak bisa diikuti. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi penjelasan dari Kitab Lubabul Hadis mengenai fadilahnya orang yang berilmu. Salaman orang berilmu ganjarannya luar biasa besar. Kemudian kita bertamu kepada orang yang berilmu, ganjarannya luar biasa besar. Semuanya merupakan Andrel Raja, semoga beruntung. Nggak jelas tuh ya kenapa tuh, kenapa yang chat teman-teman lebih jelas lagi ya. Kita di sini membahas tentang hadis-hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambil kita nunggu ngisi pengajian untuk ibu-ibu di daerah Tangerang. Hadis ya, jadi mohon maklumi sambil rokok nyantai. Nanti di pengajian ibu nggak bisa rokok. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang kedua di kitab hadis ini, Kitab Lubabul Hadis, menjelaskan fadilahnya la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yaumal qiyamah wajruhu kal badri. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari 100 kali, maka ketika hari kiamat dia datang, wajahnya seperti bulan purnama yang begitu terang di antara orang-orang yang lainnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda semuanya yang ingin wajahnya di hari kiamat terang benderang, maka biasakan setiap hari membaca amalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali di hadis ini. Hadis Nabi yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama di sisi Allah adalah ucapan la ilaha illallah. Di pengajian tauhidnya saya akan menggunakan bahasa Sunda, jadi mengertiin ini teman-teman semuanya yang nggak paham ya sudah. Keutamaan zikir adalah pembacaan la ilaha illallah. Zikir yang utama di sisi Allah adalah la ilaha illallah. Kita ucap la ilaha illallah sampai menghayati tidak ada Tuhan selain Allah ya. Kemudian doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Makanya kalau setiap kita doa ya, kita biasanya
alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in. Setiap ada pengajian pembukaannya mesti alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabi, karena doa yang paling utama di sisi Allah adalah alhamdulillah, memuji Allah. Dalam susunan doa biasanya adalah hamdalah, kemudian diiringi sholawat, kemudian isi doa yang kita lakukan, isi doa yang kita inginkan, dan jangan lupa membaca istighfar. Misalnya doa astagfirullah, astagfirullahaladzim, dan selanjutnya. Hadis selanjutnya, hadis kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, la ilaha illallah kallamani wa ana huwa, wa man qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min iqabi. Allah berkata, la ilaha illallah itu merupakan ucapanku, dan aku merupakan la ilaha illallah itu sendiri. Jadi inti dari iman kita sebagai muslim adalah tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, aku merupakan la ilaha illallah itu sendiri, karena merupakan tauhid kita sebagai seorang muslim, inti ajaran kita sebagai seorang muslim, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah, dia ada dalam penjagaanku. Dan orang yang dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia selamat dari siksaku. Teman-teman yang mau mengikuti kajian-kajian yang lain masalah agama, bisa klik subscribe dulu di channel ini, supaya saya semangat untuk membahas pembahasan yang lain. Bagaimana siksa Allah begitu pedih, ya, entah pembalasannya langsung di dunia atau nanti yang lebih berat, yaitu pembahasan Allah atas segala dosa-dosa kita di akhirat. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak la ilaha illallah, supaya kita setidaknya tidak mendapatkan siksa Allah nanti di akhirat. Mungkin kita menderita sakit, mungkin kita menderita banyak kehilangan di dunia, tapi itu merupakan suatu yang kecil dibandingkan kita disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya di hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikanlah, kata Nabi, zakat badan kita dengan ucapan la ilaha illallah. Ketika kita dalam ajaran Islam banyak harta, maka kita disuruh zakat harta kita, sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan. Begitu pula badan kita mempunyai zakat. Zakatnya badan kita adalah ucapan la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita menunaikan zakat badan kita, yang mana badan kita akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah akan diganjar dengan ganjaran yang luar biasa, dijaga oleh Allah semua keadaan-keadaan kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang ini, dan kita bisa mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.